Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang di sana situ ya, yang di luar masuk saya. Nanti nggak kedengar ngobrol nantinya. Ya sih pasal dalamnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih kasih. Cuma manusia yang kadang-kadang pilih. Betul. Selain Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Orang yang dikasih belum tentu disayang. Orang yang disayang pasti betul. Orang tua sama anak kasih apa sayang? Ingat, orang kasih belum tentu sayang. Orang sayang pasti kasih, betul. Jadi orang tua kasih apa sayang? Sayang. Dikasih ongkos, betul. Bajunya disiapin, bensin dikasih, ya, betul. Kemudian kalau yang namanya ada pengamen, dia ngamen di rumah kita, kasih apa sayang? Bukan sayang, betul. Kalau dia udah ngamen, dia nyanyi, dia pergi kemana aja urusan dia, betul. Dia makan di mana, tidur di mana, yang penting ngasih. Nah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Siapa orang yang disayang Allah?
bukan cuma sekolah lewat masjid, tapi juga masuk masjid. Bukan hanya dengar suara azan, tapi ayo pilih mana, sholat apa disolatin, ngaji apa dihajiin, mau ke masjid dianterin apa berangkat sendiri, mau sholat di belakang imam apa di depan imam. Saya tanya, punya HP semua? Punya HP? Dan saya mau tanya, jangan ada dusta di antara kita. Kalau bangun tidur yang pertama kali dipegang, dibuka, dibaca HP apa Al-Quran? Lebih lama mana buka HP sama buka Al-Quran? Lebih lama mana megang HP sama pegang Al-Quran? Lebih lama mana baca HP sama baca Al-Quran? Nanti kalau mati sakaratul maut lagi di kuburan, mau dibacain HP apa Al-Quran? Al-Quran. Pinter jawabnya. Nah, orang yang dikasih belum tentu disayang. Ada pengamen di rumah kita, kita cuma kasih tapi enggak sayang. Dia nyanyi, kita kasih tuh. Boleh nyanyi? Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Dan gitu aja. Mahal kali. Dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Orang tua kita, guru kita, sesepuh kita, Bapak Ustadz Haji Hasanuddin selaku Kepala Sekolah SMA Fathahillah. Apa Fathahillah? Apa Fathahillah? Perjuangan Kemerdekaan. Dan juga ada Bapak Kepala Sekolah SMP Fathahillah, Bapak Ustadz Haji Nurdin, para ibu guru, bapak guru bangsa, kita doain semuanya sehat walafiat, amin. Panjang umurnya, amin. Berkah rezekinya, amin. Dan semuanya bisa berangkat haji dan umroh. Dan juga anak bangsa yang Bapak cinta, yang Bapak banggakan, alhamdulillah semuanya tertib, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bercanda. Pak Slamet, Pak Ustadz gak lama-lama, jam 8 saya sudah selesai, karena ada acara Isra di tempat yang lain. Karena itu kita tenang berada di rumah Allah ini, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang karena agar kita semua mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu, ilmunya manfaat, amin. Nanti yang mau kuliah lulus sampai sarjana, yang mau kerja kerjaannya gajinya gede, bisa beli mobil Alphard, bisa bikin rumah lantai 2, kemudian bisa ngajak haji umroh orang tua. Ala hadhihi niyah wa ala salinatin salihah wa ila haratin nabi, semuanya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama, Pak Ustadz mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan, dan mohon izin kepada Bapak Ibu guru bangsa semua memberikan tausiah pada pagi hari ini
dalam rangka memperingati Isra Mi'raj di Masjid Fatah Ilah, di SMP Fatah Ilah, di SMA Fatah Ilah, yang jumlah siswanya alhamdulillah luar biasa mencapai angka 600. Mudah-mudahan nanti PPDB-nya siswanya semakin banyak, siswanya semakin maju, siswanya semakin bertambah, dan siswanya ilmunya semuanya manfaat. Amin Allahumma. Dan yang pertama bicara tentang Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan dari masjid ke masjid. Dimulai dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di kota Palestina. Jadi bicara Isra perjalanan dari masjid ke masjid. Nah, artinya apa? Dengan memperingati Isra Mi'raj, maka siswa siswi Fatah Ilah maka senang berada di dalam masjid. Kalau sudah di masjid, maka yang dilakukan adalah sholat, kemudian dia bersolat, kemudian dia berzikir. Tidak ada lagi aktivitas dunia yang dilakukan di dalam masjid. Alhamdulillah. Nah, perjalanan Isra itu pada waktu malam hari, sepertiga malam, amat sangat singkat, bersama malaikat Jibril alaihissalam dengan menaiki namanya Buraq, yadha'u hafirahu inna muntaha tarfihi, yang kecepatannya sama dengan kejapat mata atau merasa terbang secepat kilat. Ini yang namanya Nah, malam itu ketika Nabi diisrakan, perjalanan dari masjid ke masjid, di Masjidil Aqsa, Nabi Adam dan nabi yang lain telah menunggu di Masjidil Aqsa untuk melaksanakan sholat, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam di antara para nabi. Summa ba'asalahu Adamu famadunahu minal anbiya fa'ammahum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tilkal laila. Ini namanya perjalanan dari masjid ke masjid. Nah, kemudian setelah Isra, Nabi dimi'rajkan. Yang namanya Mi'raj artinya naik. Dimulai dari alam bawah, alam bumi, Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama sampai langit yang ketujuh. Di langit yang pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua, berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ditunggu, disambut para nabi dari langit yang pertama sampai langit yang ke. Ini namanya Mi'raj. Nah, kemudian summa rufi'a ilal Baitul Ma'mur. Nabi menuju Baitul Ma'mur. Yusalli fi kulli yawmin sab'una alfa malikin. Di tempat itulah 70.000 malaikat setiap malam mengerjakan sholat, setiap hari mengerjakan sholat. Jadi kalau begitu, yang sholat bukan cuma manusia, tapi malaikat juga sholat adanya di Baitul Ma'mur. Nah, kemudian summa rufi'tu ila sidratil muntaha. Nabi menuju Sidratul Muntaha, tahta Allah, singgasana Allah. Nabi berjumpa, bertemu dengan Allah, hingga turunlah wahyu salat 5 waktu dalam sehari semalam. Jelas? Ini namanya Isra Mi'raj. Karena itu
dalam rangka berbicara Isra Mi'raj artinya bicara tentang Nah, sebelum Pak Ustadz lanjut ya, Pak Ustadz mau tanya dulu. Coba angkat tangan yang tadi pagi sholat subuh. Nah, angkat tangan yang tadi sholat subuh. Angkat tangan. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum Pak Ustadz ceramah, Pak Ustadz kasih gambaran dulu. Gambaran ini. Nah, kalau ada orang tua sedang berada di ruang tamu, di ruang apa? Tamu. Tahu-tahu kamar dapur kebakaran. Ya kebakaran apa? Dapur. Anaknya sedang tidur di kamar, sedang pules-pulusnya. Kira-kira orang tua bangunin anaknya enggak? Kira-kira orang tua bangunin anaknya enggak? Dibangunin. Kalau susah tuh anaknya diseret enggak? Betul. Kalau tidak diseret, anaknya diemban, dipanggul, digendong. Kenapa? Ada api sedang membakar kamar dapur yang sebentar lagi akan membakar kamar tidur dan ruang tamu. Kenapa? Orang tua sayang sama anaknya karena rumahnya sedang jelas. Nah, ini api dunia. Nah, sekarang sebaliknya, azan subuh berkumandang di Masjid Fatahillah. Azan subuh berkumandang di rumah lingkungan masjid kita. Orang tuanya dengar. Orang tuanya siap-siap sholat. Anaknya sedang tidur. Dibangunin enggak? Seandainya susah dibangunin, perlu nggak diseret? Boleh ditarik? Betul. Kenapa? Kalau orang tidak sholat, nanti bakal dibakar. Nanti bakal dibakar. Bukan api dunia, tapi apinya. Ayo pilih mana? Ke surga dipaksa, apa ke neraka tapi ikhlas? Pilih mana? Ke surga dipaksa, apa ke neraka tapi ikhlas? Mendingan ke surga tapi dipaksa. Jelas? Nah, ada dalam surat Al-Hajj ayat 47. Surat apa? Al-Hajj ayat 47. Di sana dijelaskan, satu kali orang tidak sholat hukumannya 1 hari di neraka. Satu kali tidak sholat hukumannya 1 hari di neraka. 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau orang sholat johornya out, maghribnya out, isanya out, asarnya out, subuhnya out, 5 waktu dalam sehari semalam, berarti dia dibakar selama 5000 tahun di neraka. Nah, karena itu jangan meninggalkan. Sepanas-panasnya api dunia, warnanya kebiru-biruan. Terus sepanas-panasnya api di dunia. Sementara panasnya api neraka 70 kali lipat panasnya api yang ada di dunia. Bayangin tuh. Sepanas-panasnya api di dunia, warnanya kebiru-biruan. Sementara panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Ada di RKS, ada di buku RKS-nya, ada di buku agamanya. Apa ayatnya? Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
ada. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, sujud menyembah Allah Subhanahu. Nah, itu tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Nah, sekarang tujuan orang beriman apa hidupnya? Rabbana atina hasanah wa fil akhirati wa qina. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan terjaga daripada api neraka. Ini tujuan orang beriman. Kenapa? Ada hidup sesudah mati, ada dunia setelah akhirat, ada surga, ada neraka. Kita kepengen kumpul bareng sama orang tua kita, betul? Kita ingin bersama dengan guru kita, bukan cuma waktu di Fatahillah kita sekolah, lebih-lebih nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma masuk surga, tapi bisa memandang zat Allah, amin. Bisa dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, ini kenikmatan di surga yang luar biasa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, anak-anak, tadi kita baca selawat di awalnya. Biar yakin nih, Allah dialog sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ini dunia milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, ini langit milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, surga milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, engkau kekasihku milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, aku milik siapa? Nabi gak berani jawab. Nabi diam, Nabi sujud. Kenapa? Allah bertanya, ya Muhammad, aku milik siapa? Nabi diam, Nabi sujud, Nabi gak jawab. Akhirnya Allah yang bertanya, Allah pula yang menjawab. Ya Muhammad, aku milik siapa? Aku milik orang yang bersalawat kepada engkau, wahai kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, karena itu mari, salawat adalah doa. Salawat adalah doa. Jadi kalau kita sedang membaca salawat di kelas, sebelum kegiatan belajar, sebelum kita berangkat dari rumah, ketika naik motor sampai di tempat ini, berarti kita sedang berdoa. Ya Allah, selamatkan dalam perjalanan saya. Ya Allah, anugerahkan saya ilmu yang manfaat. Ya Allah, orang tua saya sedang cari duit, berikan kemudahan, keberkahan rezekinya. Saya mau kuliah, ya Allah, takdirkan luluskan jadi sarjana. Ini makna kita baca maknanya adalah doa. Jadi kalau siswa dari rumah, ya perjalanan sampai ke sekolah, dia di sekolah dia baca salawat, di masjid ini dia baca salawat, itu menggugurkan dosa-dosa. Didelete, dihapus dosa kita dengan membaca salawat. Yuk kita salawat lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ya Nabi, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Siswa-siswi SMP, SMA, Fatahillah, rahimakumullah. Nah, ini sedikit tentang sholat, pentingnya sholat. Nah, selanjutnya, punya rumah, ada pintunya. Kalau itu rumah kita, itu pintu ada kuncinya.
Sementara kita nggak punya kunci, bisa masuk nggak tuh ke rumah? Betul. Kita punya motor, motornya motor kita, kuncinya ketinggalan, bisa nggak tuh motor kita hidupin? Betul. Nah dari konteks ini, miftahul jannah as-sholah. Kunci masuk surga adalah sholat. Miftahul jannah as-sholah. Kunci masuk surga adalah sholat. Jadi kalau kita ngaji, kita baca Quran, kita baca salawat, kita sedekah, bisa nggak masuk surga? Bisa nggak masuk surga? Nggak bisa. Kenapa? Kuncinya sholat. Jadi kalau gitu sholat dulu baru sedekah. Sholat dulu baru bacaan Quran. Sholat dulu baru baca sholawat. Jangan baca sholawat puasa sedekah sholatnya jelas. Tapi di sini insya Allah sholatnya rajin, 5 waktunya keren, baca Qurannya juga alhamdulillah. Namanya juga siswa-siswi SMP, SMA, alhamdulillah. Dah. Ada hadis begini. Anna Jibril, bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam nazala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, saya berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yataqabbalullah min tariki shalah. Allah tidak akan menerima amal-amal ibadah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Yang ngomong bukan ustaz, yang ngomong hadis, yang ngomong Nabi. Ustaz cuma nyampain, guru cuma menyampaikan. Saumahu, puasanya tertolak, wala sadaqatahu, sedekahnya tertolak, wala amalahu, amal-amal yang lain pun tidak diterima. Kalau begitu sholatnya jangan jangan tidak dikerja. Ada di kampung saya tuh, di kampung saya lari pagi 10 meter 10 kilo sanggup. Jalan kaki dari sini ke Borobudur nyampe, ke masjid 10 meter nggak sampai. Tapi bukan anak Fatahillah, bukan. Anak Fatahillah alhamdulillah, di masjidnya aman, di masjidnya tenang, gak ada yang ngobrol, gak ada yang bercanda. Semuanya anak yang soleh dan soleh, amin. Nah, penutup tentang sholat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Amal manusia yang pertama kali diperiksa nanti pada hari kiamat, as-sholatu adalah sholatnya. Fa'in saluhat saluhat sa'iru amalihi. Apabila sholatnya baik, maka amal-amal yang lain bakal diterima. Wa'in fasadat fasada sa'iru amalihi. Apabila sholatnya nggak dikerjain, maka amal-amal yang lain tidak diterima. Jelas. Nah, penutup tentang sholat terakhir. Orang itu pertama hidup di alam ruh. Dari alam ruh pindah ke mana? Alam rahim, betul. 9 bulan di sini. Dari alam rahim pindah ke mana? Alam dunia, alam kota Tangerang, alam Ciledug, alam Larangan, betul. Sampai kapan, berapa lama kita nggak tahu. Bakal pindah ke alam yang keempat, namanya alam kubur, alam barzah, RSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selanjutnya saja susah. Itu namanya alam kubur, betul. Kalau lagi tahlilan ada doa tuh, Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburan fulan bin fulan taman daripada taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Dan janganlah engkau jadikan kuburnya fulan bin fulan lubang daripada lubang neraka.
innamal khamru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Sesungguhnya alam kubur bisa menjadi taman surga sementara, dan alam kubur bisa menjadi lubang neraka sampai menunggu datangnya hari. Nah, penutupnya Pak Ustaz nyampein yang serem-serem aja. Nah, penutupnya 3 siksaan di dalam kubur. Berapa? Di dalam kubur. Bagi siapa? Orang-orang yang tidak mengerjakan. Orang-orang yang tidak mengerjakan. Nah, satu, catat. Yang pertama, yughayyaku allahil qabru. Kuburnya akan menggencetnya hatta takhtalifa adlahu, sehingga tulang belulangnya hancur berantakan. Nah, ini yang pertama di dalam kubur bagi orang yang tidak salat. Ingat, ini yang nyampaikan Nabi, hadisnya sahih jelas. Yang kedua apa? Yuqalu alaihil qabru naran, dinyalakan api pada kuburnya. Yataqallabu ala jamri lailan wa naharan, sehingga ia bergelimpangan di atas bara api malam dan siang sampai menunggu datangnya hari kiamat. Yang ketiga, yusallatu alaihi bi qabrihi su'banun, akan didatangkan seekor ular besar, namanya ismuhu syuja'ul aqrab. Ular besar akan didatangkan atas perintah Allah bagi orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Pak Ustaz, saya banyak ninggalin sholat. Ya, nggak apa-apa. Yang sudah, kenapa? Manusia pemaaf, tapi Allah maha pemaaf. Betul. Kalau manusia cuma memaafkan, tapi Allah maha memaafkan. Allah maha ghafur. Seandainya dosa yang kita perbuat seluas langit dan bumi, masih amat luas akan ampunan Allah. Betul. Seandainya sedalam lautan perbuatan dosa yang kita perbuat, masih amat sangat dalam akan ampunan Allah, selama kita belum dalam keadaan sakaratul, selama kita belum meninggal dunia, tobat kita masih diterima oleh Allah Subhanahu. Nah, boleh nyanyi? Boleh nyanyi? Sudah siap? Nyanyi apa? Judi. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku, sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa menjadi edan, gara-gara kamu orang bisa putus sekolah, gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Tepuk tangannya lah. Ya, penutup yang terakhir, tadi saya sudah izin sama Bapak Ustaz, guru kita, Bapak Kepala Sekolah kita, boleh bersaing nggak? Silakan Pak Ustaz. Ya, penutup yang terakhir, 10 menit lagi saya meninggalkan tempat ini karena sudah ditunggu di tempat yang lain. Dan sebagai oleh-oleh, saya pernah tampil bareng ceramah sama Bang Haji Romai Rama. Dan sekarang saya nyanyiin lagu Bang Hajinya buat siswa-siswi SMP SMA Patahila. Sudah siap? Sudah siap? Kalau tangan saya jatuh bilang, hei, bisa? Bisa? Ya coba. Kalau tangan saya jatuh, yang kedua, sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila. Ada lagi nih, bisa, bisa. Oke, 1, 2, 3, Kajian terakhir, sudah siap? Sudah siap?
Yuk, latihan terakhir. Kalau tangan saya jatuh. Yang kedua, 1, 2, 3. Kita mulai nyanyi bareng ya. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Benar. Sholat bayar gak sholat? Puasa bayar gak puasa? Masih punya utang puasa Ramadan? Bayar tahu. Jadi kalau jalan yang ke surga murah harganya, tapi banyak yang sekarang yang ke neraka. Bayar nggak? Pakai duit nggak? Betul. Yuk, jalan yang ke neraka. Sudah siap? Kalau mau mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka haram-haraman, neraka balasannya. Kalau malas sekolah, bodoh akibatnya. Pelajar yang bodoh tak akan naik kelas. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal adanya banyak yang suka. Benar. Yang minum yang memabukkan pakai duitnya. Minum yang memabukkan pakai duitnya. Pakai duit. Betul. Tapi banyak yang suka. Kalau nanti ada guru-guru SMP, SMA, Fatahillah masuk surga. Amin. Itu karena dia memang berusaha. Alhamdulillah. Kalau nanti ada orang celeduk kota Tangerang masuk neraka, bukan karena Allah tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mau tanya dulu. Yang pertama, rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? Yang pertama beriman kepada. Yang kedua malaikat. Yang ketiga kitabnya. Yang keempat Rasul. Yang kelima hari kiamat. Yang keenam qadar. Artinya takdir. Artinya apa? Orang beriman percaya ada hari pembalasan. Betul? Percaya ada hari kiamat. Percaya ada surga, ada neraka. Percaya ada azab kubur, ada nikmat. Sekarang saya mau tanya, Ka'bah ada nggak Ka'bah? Ada. Makam Nabi ada nggak? Makam para Rasul ada nggak? Masjidil Aqsa ada nggak? Masjid Nabawi ada nggak? Jadi kalau begitu Al-Quran benar apa bohong? Berarti kalau gitu surga neraka nyata apa bohong? Nyata. Ada orang ditanya takut hari kiamat, takut api neraka, takut sholat. Ada. Nah, itu bukan takut, namanya berat. Nah, sekarang rukun Islam ada berapa? Pertama, dua, tiga, empat, lima. Nah, mudah-mudahan kita semuanya pada berangkat haji.
bisa berangkat umroh. Ayo bayangin nih, orang tua kita nggak pernah naik pesawat, tahu-tahu anaknya sukses sekolah di Fathahillah, dia jadi sarjana, dia kuliah, dia wirausaha, orang tuanya diberangkatin haji umroh, naik di kapal bareng sama orang tua, mendarat di Madinah, mendarat di kota Mekah. Bayangin orang tua kita bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, nggak kepikir ke sana, diajak diongkosin sama anaknya. Seneng gak tuh orang tua? Nangis orang tua, lalu berkata, ya Allah, alhamdulillah saya punya anak yang membanggakan saya di dunia, dan saya yakin anak saya bisa menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Amin. Yuk kita baca suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadatin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.